Pak Tono pun merasa tidak ada yang beres di malam itu. Akan tetapi, setelah Pak Tono berbalik badan, terdengar suara dari langit-langit rumah. Opo kolegi aku yo. Diiringi suara ketawa yang begitu melengking di telinganya. Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Oke, kali ini kita berada di segmen cerita mistis, yang dimana menceritakan cerita-cerita horor nyata dari tweet Twitter @agil_r_saputra. Nah, di cerita kali ini gua bakal menceritakan sebuah kisah klasik atau lebih tepatnya cerita zaman dahulu, yang dimana sebut saja keluarga Ibu Sulami ini tinggal di sebuah rumah yang dihuni oleh sosok kuntilanak pemakan janin. Kalau lu penasaran, gua taruh link Twitternya di deskripsi. Tapi sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat membuat video seperti ini lainnya. Oke, mau tahu ceritanya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Pada tahun 1960-an, ada pasangan suami istri yang baru pindah ke daerah Semarang. Sebut saja Pak Tono dan Ibu Sulami. Dan nampaknya, Ibu Sulami ini sedang berbadan dua atau sedang hamil. Pak Tono saat itu membeli suatu rumah, ya bisa dibilang nggak tua-tua banget rumahnya. Akan tetapi, halaman belakangnya ini cukup luas dan terdapat 3 pohon besar di belakang rumahnya, seperti pohon mangga, pohon sawo, dan pohon bambu. Pada bulan Juli 1960, Bu Sulami terbangun dari tidurnya sekitar pukul 1 dini hari karena ia merasakan ingin buang air kecil. Bu Sulami pun membangunkan Pak Tono yang sedang tertidur lelap. Sampai akhirnya mereka berjalan menuju kamar mandi, yang dimana kamar mandinya itu terpisah dan berada di belakang rumah yang dekat dengan ketiga pohon itu. Dipapahlah Bu Sulami ini menuju kamar mandi. Di saat mereka berjalan, Pak Tono mendengar suara ayam yang sumbernya itu dekat sekali dengan pohon. Memang terdengar aneh karena tetangga maupun Pak Tono ini tidak memiliki seekor ayam atau peternakan ayam di lingkungannya. Tetapi Pak Tono tidak begitu memperdulikannya, sampailah mereka berdua di kamar mandi. Suara ayam itu pun masih tetap terdengar meskipun semakin samar-samar didengarnya. Di tengah Bu Sulami yang sedang buang air, Pak Tono melihat sekelilingnya agar memastikan aman dari hewan buas. Pak Tono pun mulai terfokus kepada 3 pohon itu, yang tentunya sangat gelap dan hanya dibantu oleh sinar bulan yang sangat terang pada kala itu. Saat Pak Tono sedang mengamati ke satu pohon, terlihat seperti ada sesuatu yang sedang duduk di atas rantingnya. Pak Tono yang takut saat itu segera memalingkan wajahnya sembari berdoa sebisanya. Akan tetapi malah terdengar suara tertawa yang begitu nyaring di telinganya. Pak Tono semakin ketakutan setengah mati. Tetapi ketakutan itu terpecahkan karena erangan kesakitan dari Bu Sulami yang berada di dalam kamar mandi. Dan sepertinya Bu Sulami ini mau melahirkan dan terlihat air ketubannya sudah menjalar ke kakinya. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar begitu jelas, seakan-akan mengikutinya sampai ke kamar Bu Sulami. Dan ternyata Bu Sulami pun mendengar suara itu. Karena suasana yang keos, mereka pun tidak memperdulikannya. Pak Tono dengan segera mengambil sepeda ontelnya dan mengayuh sepedanya dengan cepat menuju bidan yang jaraknya sangat jauh.
yaitu sekitar 2-3 km dari rumahnya tersebut. Tentu hal ini membuat Bu Sulami semakin panik, apalagi ia hanya sendiri di rumahnya saat itu. Dan disinilah ada kejadian yang Bu Sulami tidak bisa dilupakannya. Jadi, di tengah Bu Sulami yang sedang menahan sakit, di balik jendelanya itu, terdengar suara tertawa sembari mengetuk-ngetuk jendelanya dari kamar Ibu Sulami. Bu Sulami yang kesakitan dan ketakutan hanya bisa terbaring di kasurnya, sembari berdoa serta memegang tasbih. Tetapi suara itu semakin menjadi-jadi, seperti mengejek Ibu Sulami yang sedang berdoa. Dirasa begitu lama, sampai-sampai pada pukul 2 dini hari, Pak Tono belum juga datang. Semakin lama semakin timbul rasa kesal akibat ulah dari kuntilanak ini, yang terus mengganggu Ibu Sulami. Sampai akhirnya, Bu Sulami melempar tasbih itu ke arah jendela dan berkata, Nekwani metu koe. Sejenak, suara itu pun hilang, dan suasana pun menjadi hening saat itu. Tak lama berselang, terdengar suara yang agak serak di balik jendela itu. Aku rawedi. Yang diiringi oleh suara tertawa yang perlahan menjauh. Dan tak lama berselang, Pak Tono datang bersama Ibu Bidan. Sampai akhirnya lahirlah seorang anak perempuan bernama Revina. Dan itulah aku. Dan inilah ceritaku. Beberapa hari setelah kelahiran Revina, para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk seperti biasanya. Ya meskipun keluarga Pak Tono ini adalah pendatang baru di kampungnya, para tetangga pun cukup antusias atas kelahiran Revina. Dikarenakan menurut cerita tetangganya, ada suatu kutukan di rumah itu, dan di mana sudah ada 5-6 kali berganti pemilik dan semua pemiliknya itu tidak berhasil mempunyai anak. Dan anehnya, ada saja penyebabnya. Kalau tidak keguguran, ya meninggal saat melahirkan. Dan konon katanya, hal itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni rumah itu. Dan tentu dengan kelahiran Revina ini, mematahkan semua stigma tentang rumah ini. Dan Revina pun lahir dengan sehat dan selamat di rumah itu. Bulan pun berlalu. Pasca kelahirannya, banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini. Dari sering terdengarnya suara tangisan wanita, bau amis yang bercampur melati, dan suara ketawa cekikikan, serta ketukan yang selalu ada, dan bara yang selalu berpindah-pindah dengan sendirinya. Walaupun memang kejadian itu tidak selalu terjadi, namun tetap saja sangat mengganggu Revina serta ibu dan bapaknya, dan sempat juga memanggil kiai pada saat itu. Namun, gangguan itu masih tetap saja ada. Saat itu, pukul 1 tengah malam, Revina terbangun dan menangis cukup kencang. Dengan segera, Bu Sulami ini memberikan asinya untuk Revina. Akan tetapi, tetap saja Revina menolak asi itu. Karena terus-menerus menangis, akhirnya Revina ini digendong oleh Pak Tono, yang saat itu ikut terbangun juga. Ditimang-timanglah Revina ini saat itu. Berjalan-jalan keluar kamar, ke ruang tengah, akan tetapi Revina masih tetap saja menangis. Kan aneh. Bersamaan dengan itu, terdengarlah suara ketukan pintu sebanyak 3 kali. Pak Tono pun menghampiri pintu depan rumahnya. Akan tetapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa di balik pintu tersebut, dan Pak Tono pun kembali menutup pintu itu. Tak berselang lama dari itu, kembali terdengar suara ketukan pintu dengan irama yang sama. Pak Tono yang kesal dengan ketukannya kembali membuka pintu itu, dan ternyata tetap tidak ada siapa-siapa di balik pintu itu. Pak Tono pun merasa tidak ada yang beres di malam itu.
Akan tetapi, setelah Pak Tono berbalik badan, terdengar suara dari langit-langit rumah. Apa kolegi aku yo? Diiringi suara ketawa yang begitu melengking di telinganya. Dengan spontan, Pak Tono menoleh ke langit-langit rumahnya. Dan alangkah terkejutnya Pak Tono ketika melihat wanita berambut panjang menempel di sudut atas rumahnya dengan wajah yang tak begitu jelas. Dengan langkah yang cepat, Pak Tono berlari menuju kamar. Namun anehnya, Revina seketika berhenti menangis. Keesokan harinya, setelah Pak Tono melihat itu, ia menjadi sakit dengan demam yang sangat tinggi. Dan disitulah Pak Tono menceritakan kejadian malam itu kepada Ibu Sulami dan berniat untuk pindah rumah saja. Akan tetapi, ucapan itu hanyalah sebuah kekesalannya saja. Akibat kesal dan selalu diganggu, Pak Tono mengadu kepada orang tuanya. Setelah menceritakan panjang lebar, akhirnya ibu dari Pak Tono, atau sebut saja neneknya Revina ini, memutuskan untuk tinggal bersamanya di rumah itu. Diketahui juga, nenek ini adalah seorang kejawen. Beliau sangat pemberani dan terbiasa dengan hal-hal goib seperti itu. Dan neneknya ini sebenarnya sudah tahu mengenai rumah ini. Selang beberapa hari, suasana semakin kondusif. Karena nenek selalu melakukan tirakat untuk mencari tahu apa saja yang terjadi dengan rumah ini. Di tengah tirakatnya itu, nenek ini ditemui oleh sosok kuntilanak yang menghuni salah satu pohon di belakang rumahnya. Menurut penuturannya, memang penunggu pohon dan rumah ini adalah kuntilanak bertubuh besar dan tinggi, dan ia menginginkan Revina untuk menjadi anaknya. Dalam tirakatnya, nenek berbicara kepada kuntilanak itu. Putumu tak momong yo. Ora ono, langkah ono dulu maitku. Setelah percakapan itu, kuntilanak itu pun hilang dan tak pernah kembali mengganggu keluarga Pak Tono. Setelah nenek itu datang di rumah ini. Setahun berlalu, Revina pun semakin beranjak dewasa. Akan tetapi, Revina tidak pernah mempunyai adik. Padahal Bu Salimah selalu hamil, tetapi selalu aja keguguran, dengan sebab yang tak pasti. Sampai akhirnya, Bu Salimah mensterilkan rahimnya karena capek selalu saja keguguran. Tentu, Revina adalah cucu kesayangan sang nenek. Walaupun nenek ini sosok yang galak, tapi mereka berdua sangat dekat. Nenek pun semakin tua dan sering sakit-sakitan. Sampai terjadi satu malam yang akan merubah hidup Revina setelahnya. Waktu itu, nenek memang sedang tidak enak badan, dan nenek menyuruh Revina untuk menemaninya tidur saat itu. Kami berdua pun tidur dengan nyenyak di malam itu. Sampailah pada suara ketukan pintu sebanyak 3 kali. Dan seperti suara Bu Selami saat itu, Revina pun terbangun, tetapi tidak langsung membuka matanya, dan hanya bertanya-tanya dalam hatinya. Lah kok ibu tumben banget ngetok-ketok dulu. Biasanya kan langsung masuk. Dikarenakan penasaran, akhirnya Revina beranjak dari tempat tidurnya, dan menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi nampak begitu sepi saat itu. Sampai saat Revina kembali menoleh ke arah kiri, ia melihat samar-samar ibunya yang sedang berjalan menuju dapur. Pikir Revina kala itu, mungkin ibunya ini membutuhkan bantuannya. Sampai akhirnya Revina berjalan menuju dapur, dan amat terkejutnya Revina ketika sampai dapur ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata lampunya pun mati pada saat itu. Sontak sebari bulu kuduknya yang berdiri, Revina berlari kecil menuju kamar ibunya. Dan benar saja, ibunya sedang tertidur lelap kala itu. Dengan segera, Revina pun ingin berlari. Namun, langkahnya ini terasa berat sekali.
Padahal kamar ibunya ke kamar neneknya hanyalah beberapa meter saja. Tak lama berselang, ada yang menepuk pundak Revina. Dengan refleksnya, ia pun menoleh ke arah belakang. Seketika tubuh Revina terpaku tidak bisa bergerak. Lidahnya pun menjadi kaku. Ternyata Revina dihadapkan dengan sosok berbaju putih. Tingginya menyentuh langit-langit rumah. Dan sosok itu pun agak menunduk serta berkata, Opo nduk, goleki aku yo. Saiki wis ketemu lho. Revina pun pingsan di malam itu. Esok harinya, Revina demam tinggi dan hampir 2 hari tak ingin berbicara sepatah kata pun, karena selalu terbayang dengan sosok itu. Tapi, nampaknya nenek sudah tahu soal kejadian itu. Dan Revina pun mengobrol berdua dengan neneknya. Dan neneknya pun menceritakan masa lalu Revina kepadanya. Revina sempat takut kala itu, tetapi nenek selalu saja berhasil menenangkannya dan berkata kepada si Revina, Aja kuatir, kowe saiki wis gede, wong seneng bocah cilik. Kowe kudu dadi bocah sing wani. Mbak iki wis ora sepuh, sing sregep ngibadah benodi karo kowe. Ternyata itu adalah nasihat terakhir yang diberikan nenek untuk Revina. Karena sehari kemudian nenek kembali jatuh sakit dan sekitar sebulan dirawat. Nenek meninggal di umurnya yang ke-90 tahun. Dan sepeninggal neneklah, puncak semua kengerian terjadi. Empat 40 hari setelah meninggalnya nenek, mulai terjadi hal-hal aneh yang di luar nalar dan logika. Saat itu sore hari, bapak dan ibu berpamitan pergi menuju rumah kerabatnya di RT sebelah. Revina yang masih berada di kamar tak begitu jelas mendengarnya, hanya mengiyakan perkataan dari bapaknya. Kala itu Revina sedang membaca buku sampai lupa sudah menjelang maghrib. Karena Revina ini penakut, ia memutuskan untuk pergi menuju rumah tetangganya dan akan kembali ketika ibu dan bapaknya sudah kembali. Tapi sebelum itu Revina harus menutup jendela dan pintu di rumahnya. Dengan cepat, Revina menutup semua jendela dan pintu di rumah itu. Ketika Revina ingin menutup jendela di kamar ibunya, dibukalah pintu dengan hati-hati. Revina benar-benar kaget ketika ada sosok ibunya yang sedang duduk di depan cermin. Memang tak jelas raut wajahnya kala itu, karena hari sudah semakin gelap. Revina pun memutuskan untuk tidak masuk ke dalamnya, dan dengan perlahan mundur berlari menuju rumah tetangganya. Sampailah pada pukul 8 malam. Bapak dan ibu Revina pun pulang serta menjemputnya. Hari pun berlalu. Mulai lagi terdengar suara ayam yang berkeliling rumahnya saat itu. Dan sangat aneh karena tetangganya maupun keluarga Revina tidak memelihara ayam. Revina yang tidak mau ambil pusing dengan segera menarik selimutnya dan tidur. Selang beberapa menit menjelang terlelap, Revina kembali dibangunkan oleh suara ketukan keras di arah pintunya. Saat itu Revina diamkan saja ketukan itu, dan tak lama berselang ketukan itu berpindah menuju jendelanya yang tepat berada di atas kepalanya. Revina yang ketakutan bersembunyi di balik selimutnya, dan suara ketukan itu pun tetap saja masih terdengar jelas. Setelah itu, pintu kamar pun terbuka dengan sendirinya, dan datanglah sosok kuntilanak itu melayang menuju Revina.
Revina yang takut memejamkan matanya sembari berdoa sebisanya. Kuntilanak itu pun mengelus-ngelus badan Revina. Sangat terasa saat itu lulusan tangannya yang begitu kasar. Revina hanya bisa terdiam saja, dan keringatnya pun terus-menerus bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan sosok itu pun hilang. Dan Revina menguatkan dirinya untuk keluar dari selimutnya. Dan benar saja, sosok itu pun sudah hilang di hadapannya. Akan tetapi, pintu kamarnya tertutup perlahan dengan sendirinya. Disusul suara tertawa kuntilanak yang samar-samar. Suasana pun seketika menjadi hening. Revina mencoba bangkit dari kasurnya dan hendak ingin mengunci pintunya itu. Tapi ketika Revina berjalan menuju pintunya, seketika pintu itu terbuka dan terbanting keras hingga membangunkan bapak dan ibunya. Tak lama berselang, Pak Tono pun datang untuk mengecek keadaan Revina dan bertanya ada apa. Revina yang syok kala itu hanya bisa menangis dan menceritakan yang ia alami saat itu. Sampai akhirnya Revina tidur bersama bapak dan ibunya. Karena gangguannya semakin gila, akhirnya Pak Tono dan Bu Sulami berbicara untuk mencari solusinya. Dan Pak Tono ini teringat dengan temannya nenek yang masih hidup sesama orang kejawen. Dan di hari itulah bapak menemui orang kejawen itu. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah Pak Tono ini. Namanya Mbah Jiwo. Orangnya yang kalem, bahasanya menggunakan Jawa halus, perawakannya yang cukup ramping, dan tatapannya yang sayu. Revina sempat ragu saat itu, karena karakternya ini sangat beda sekali dengan neneknya, yang galak dan tatapannya yang tajam. Tetapi sanggahan itu pun salah. Mbah Jiwo berkata, "Kalariyin suwargi Mbak Suratmi sampun nate sanjang kalih kula bilih wonten mriki wonten dayangipun." Di tengah pembicaraan itulah, Mbah seketika meminta air dan sapu lidi. Lalu beliau mengajak kita semua ke belakang rumahnya, dan Mbah pun mulai menyapu di bawah ketiga pohon itu. Di tengah Mbah menyapu, Bapak pun mulai menggali tanah dekat pohon itu. Lumayan dalam hingga seukuran tangan orang dewasa. Dan terkejutnya mereka semua menemukan 7-8 serit rambut di bawah pohon itu. Ibu pun mulai teringat itu adalah serit miliknya yang sering hilang secara tiba-tiba. Jadi serit itu dulunya selalu ditaruh di dekat bantal Revina saat masih kecil. Katanya sih untuk menolak bala. Namun tetap saja ketika serit itu disimpan, besoknya pasti hilang. Di tengah percakapan, Mbah Jiwo pun berkata, "Serit iki dijupuk karo kuntilanak kuwi lan dikubur ning ngisor wit gedhe iki." Kemudian, Mbah pun menyuruh Bapak untuk menggalinya lebih dalam lagi. Dan ditemukanlah gumpalan rambut dengan panjang 3 meter, agak lembek, dan berbau sangat busuk sekali. Dan sehabis menemukan kedua benda itu, Mbah Jiwo pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah sembari berkata, "Mengi iki dheweke bakal ngamuk, nanging iki kudu tindakake supaya kedadian kaya ngono ora kedadian meneh." Sembari menunggu malam, Mbah Jiwo ini terus bercerita tentang neneknya Revina. "Sejatine mbahmu kuwi bisa nanging ora tahan amarga miturut kepercayaan wong Jawa dheweke uga nduweni urip. Lan miturut mbahmu yen awake dhewek lan wong-wong mau trawung luwih becik dijauhi. Lan mbahmu mung arep ngempet. Yen mbahmu wis ora ono, kuntilanak bali ngganggu kowe lan iki wis liwat garis. Mula kowe kudu tumindak." Begitulah penjelasan singkat menurut Mbah Jiwo.
Singkatnya, malam pun tiba. Mbah Jiwo akan melakukan pemindahan bersama Mas Panggi, yaitu keponakan Mbah Jiwo. Ritual pun dilakukan tepat di depan pohon itu, dan yang melakukan ritual itu Mbah Jiwo, Mas Panggi, dan Bapak. Revina dan Ibu disuruh menunggu di dalam rumah saja. Jadi Revina tidak tahu apa yang diritualkan kala itu. Karena ritual yang berjalan begitu lama, Revina dan Bu Salima pun hampir saja ketiduran. Tapi sekitar jam 2-an, Revina mendengar suara tangisan dan rintihan wanita di balik belakang rumahnya. Bergegas, Revina mengintip di balik jendela, dan terlihat kobarannya api yang begitu besar. Mas Panggi yang duduk bersila menghadap arah kami, dan Bapak serta Mbah Jiwo bersila menghadap ke arah sebaliknya. Dan ternyata suara tangisan itu keluar dari mulut Mas Panggi, dan sosok kuntilanak yang memasuki tubuh Mas Panggi itu pun berdebat dengan Mbah Jiwo. Revina dan Ibu yang mengintip di balik jendela dengan sengaja mematikan lampu kamarnya. Namun, sosok kuntilanak itu pun berkata, "Pernah kowe rasa intap-intip." Suaranya itu keluar dari mulut Mas Panggi yang sedang melakukan mediumisasi. Setelah itu, Mbah pun memanggil mereka berdua. Revina dan Ibu pun menghampirinya dengan perasaan yang gugup dan ketakutan. Di tengah mediumisasinya itu, Mbah menjelaskan bahwa ini adalah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu kuntilanak itu pun menyambar pembicaraan mereka. "Kowe sing nganggu aku, cah aku ngunci aku nganti 17 tahun." Dan ternyata perempuan yang dimaksud adalah neneknya Revina. Revina mencoba menatap matanya Mas Panggi yang sedang mediumisasi. Dan sosok itu pun balik menatap matanya Revina dengan tatapan yang mengerikan, sorotan matanya yang sangat tajam, serta wajahnya yang terlihat tua dan kantong matanya yang terlihat hitam, dan terus mengeluarkan air liur, menggambarkan betapa seramnya kuntilanak ini. Di tengah pembicaraannya, Mbah Jiwo membakar satu buah serit, dan kuntilanak itu pun merintih kesakitan. Disitulah Mbah Jiwo kembali berunding dengan kuntilanak ini. "Sampean kudu pindah metu saka omah iki, utawa aku bakal ngobong sampean." Ora bisa, aku manggon kene saduke sampean manuangsa. Karena kuntilanak itu terus menantang, Mbah Jiwo kembali membakar satu buah serit dan sembari berkata, "Meh coro alus opo kasar?" Sembari membakar satu persatu serit yang dikumpulkan. Ia pun menyerah ketika serit terakhir itu akan dibakar oleh Mbah. Akhirnya, ia pun mau dipindahkan, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya itu, dia ingin bersama teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Yang kebetulan gudangnya itu berada di pojok desa, masih satu wilayah. Dan anehnya, saat proses pemindahan itu, ia meminta digendong oleh Mbah Jiwo menuju gudang vanili itu. Padahal badan Mas Panggi ini cukup besar, tapi Mbah Jiwo tak gentar dan segera menggendongnya ke gudang itu. Namun dengan sebuah janji yang diucapkan oleh Mbah Jiwo. "Serit lan rambutmu iki tak simpen lan tak wariske marang putuku, yen kowe tumindak meneh marang keluargane Pak Tono lan keluargaku, tak obong rambutmu lan seritmu ben kowe kobong nganti mati." Dan kuntilanak itu pun hanya menganggukkan kepalanya, yang mendadak setuju dengan janji tersebut. Dengan tergopoh-gopoh, Mbah Jiwo menggendong kuntilanak itu ke pabrik vanili yang kosong, dan mereka bertiga mengikutinya dari belakang, yang padahal secara logika Mbah Jiwo ini berumur 75 tahun. Tapi menggendong Mas Panggi seperti tidak terasa berat, dan sesekali Mbah Jiwo ini berlari kecil, dan beberapa tetangga pun mulai keluar rumahnya karena mendengar keributan yang terjadi. Namun tanpa penjelasan, sepertinya mereka sudah paham apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya sampailah kami di sumur bekas pabrik vanili ini.
dan Mbah pun menurunkan Mas Panggi dan berkata, Wis, tekan iki saiki kowe balio. Suasana pun menjadi hening. Kuntilanak itu pun hanya terdiam. Seketika ia menangis dan benar-benar mengeluarkan air matanya dan meminta maaf kepada keluarga Pak Tono dan menjelaskan satu hal, bahwa kutukan itu sebenarnya tidak ada, serta ia tidak sama sekali mempunyai kemampuan untuk merenggut bayi tersebut. Ia pun sempat berkata pernah ingin merawat Revina, dan itu hanyalah sebatas ungkapannya saja. Sampai akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggi. Seketika dari itu Mas Panggi terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam, dan sempat tak sadarkan diri selama beberapa jam. Revina, Pak Tono, dan Bu Sulami pun serta warga sekitar masih heran dan tercengang serta tak percaya hal ini bisa terjadi. Namun Mbah Jiwo berkata, Iki memang orang masuk ning akale menungso, tapi iki tanah Jawa sing kata kalih misteri lan hal mistis. Sampai akhirnya mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing, dan ada beberapa warga yang sempat singgah di rumah Revina sambil ngopi bareng dengan Mbah Jiwo serta Mas Panggi. Di tengah pembicaranya itu, Mbah Jiwo pun berkata, Omah iki aman lan wis rampung. Ora ana wong liya sing wani campur tangan ning omah iki. Hari pun berlalu. Memang sudah terasa cukup berbeda. Rumah lebih terasa adem dan aman, dan sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun berlalu sampai Revina beranjak dewasa, hingga menikah mempunyai anak, sampai ia sudah mempunyai cucu. Rumah ini masih Revina tempati bersama cucunya. Walau terkadang ada saja orang yang masih menyebut rumah ini sebagai rumah kuntilanak.